Chapter 295. Operasi Pemusnahan Orden, 2. Peluru ajaib, adalah peluru yang terbuat dari baja tempur dan kekuatan sihir terkondensasi. Kekuatan penghancur satu peluru ajaib, yang dijual oleh Essential Armory seharga 100 juta won, setara dengan pedang baja yang dipegang oleh pahlawan tingkat menengah-menengah. Saya bisa lebih jauh memperkuatnya ke tingkat peringkat menengah tinggi satu gelombang peringkat rendah tinggi dengan meningkatkan peluru dengan sistem konsolidasi acak dan menggabungkannya dengan Desert Eagle dan Aether. Tapi bukan Jin Sahyuk. Karena serangan Jin Sahyuk bergantung pada kekuatan sihir, ia tidak bisa menimbulkan kerusakan fisik pada lawan-lawannya. Padahal, dia selalu bisa mengubah hukum fisik, misalnya dengan membalik tanah dengan kekuatan sihirnya. Kulit basilis, kurangi kerusakan fisik hingga 90% dan kerusakan sihir sebesar 99%. Basilis Fang, menghancurkan sihir dengan secara langsung, menggigit itu. Mata mistik basilis, pandangan deselerasi. Memperlambat kecepatan kekuatan sihir yang beredar dalam darah target. Sekarang, lihatlah efek luar biasa ini yang sepenuhnya membatalkan sihir dan kekuatan sihir. Nama lain untuk basilis adalah Our Scourge of Magicians. Binatang mistis ini diciptakan khusus untuk melawan orang-orang seperti Jin Sahyuk. Dia tidak pernah bisa menang melawan basilis sendirian. Tapi saya pikir saya bisa menang dengan mudah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama saya terus memukulnya pada titik vitalnya, saya percaya dia akhirnya akan pingsan. Ah, sial. Tentu saja, ternyata lebih sulit dari yang saya kira. Sekali lagi, ini semua karena penulis bersama. Tidak percaya aku menghabiskan 3 hari penuh di lubang kumuh ini. Saat ini, kami bersembunyi di sebuah gua untuk melarikan diri dari basilis. Tangisan Jin Sahyuk memukul telingaku. Petik 2 titik. Tanpa sepatah kata pun, aku bersandar di dinding gua dan mengalihkan pandanganku padanya. Jin Sahyuk terus berteriak tetapi sesekali gemetar ketakutan bahwa basilis mungkin mendengarnya. Kuhum. Seperti yang dibuktikan oleh situasi kita saat ini, basilis bukanlah target yang mudah seperti yang saya pikirkan. Bahkan, ia berada di luar tangga lagu pada skala kesulitan. Kemampuan, pemulihan-nya jauh lebih luar biasa daripada di pengaturan awal saya. Stage Effect, basilis telah diberkati dengan Stage Effect. Tingkat pemulihannya meningkat 300%. Basilis itu sendiri belum berubah. Masalahnya adalah pengaturan aneh yang disebut Stage Effect ini. Tidak peduli berapa kali aku menembaknya dengan Magic Bullets, basilis langsung pulih dari lukanya. Yang lebih buruk adalah bahwa satu-satunya cara untuk membersihkan ruang bawah tanah ini adalah dengan mengalahkan basilis. Dengan kata lain, kami terjebak di sini sampai kami membunuhnya, dan melarikan diri bukanlah pilihan. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jin Sahyuk mendesis. Saya berbicara. Ini sebenarnya bagus. Petik 2. Suaraku terdengar sangat tenang. Tanpa bicara, Jin Sahyuk menatapku linglung. Apa yang kamu maksud dengan? Tidak, tunggu, mengapa kamu hanya menggunakan senjata itu? Pergi dan pukul ular itu seperti yang kamu lakukan pada saya. Petik 2. Tanya Jin Sahyuk. Dia melebih-lebihkan kekuatan fisik saya karena takdir. Bertentangan dengan keyakinannya, saya tidak bisa seenaknya mengalahkan semua orang atas kehendak saya. Tidak. Kenapa tidak? Persyaratan tertentu harus dipenuhi sebelum saya bisa mendaftarkan target baru untuk nasib. Dengan Jin Sahyuk, kondisinya adalah bertukar dialog setidaknya 30 kali. Tapi seperti yang diharapkan dari keterampilan unik yang begitu kuat, kondisinya menjadi lebih sulit untuk dipenuhi semakin banyak digunakan. Syarat untuk mendaftarkan target kedua adalah dialog pertukaran setidaknya 50 kali, termasuk perkenalan mandiri. Jelas tidak ada cara bagi saya untuk mencapai itu. Petik 2. Aku, pelatihmu, bukan seseorang yang membersihkan ruang bawah tanah untukmu. Jadi saya hanya memberinya alasan. Apa-apaan? Ekspresi putus asa melintas di wajah Jin Sahyuk. Sambil mendesah, dia jatuh ke tanah. Waktu terus berlalu. Tidak ada banyak yang bisa dilakukan di gua yang gelap dan sunyi. Saya mulai mencari cara untuk menghapus tahap ini dengan observasi dan membaca. Menggeram. Tiba-tiba, saya mendengar gemuruh perut kosong. Aku mengangkat kepalaku dan menatap Jin Sahyuk. Matanya terpejam, tenggelam dalam pikirannya. Hei, apakah kamu lapar? Jin Sahyuk membuka matanya perlahan. Tidak. Oh, tapi kurasa begitu. Setelah merasakan sarkasme samar dalam suaraku, Jin Sahyuk mengerutkan kening dengan tidak puas. Jangan meremehkanku. Kelaparan dulu adalah teman terbaik saya. Apakah Anda pernah selamat hanya dengan makan akar rumput? Petik 2. Dia benar-benar marah. Sedikit malu, aku mengangguk dan mengalihkan pandanganku keluar. Desis. Di sana, basilis memberi perintah kepada beberapa laba-laba. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, temukan kedua orang dungu itu dan bawakan mereka padaku. Petik 1. Aku memperhatikan basilis sebentar, lalu tiba-tiba saya teringat, mini game, dan menariknya. Litrain Ksatria Ekstra, menjadi ksatria peringkat menengah atas termuda dalam sejarah. Tapi hal-hal belum berjalan baik untuknya baru-baru ini.
Dia meminjam uang untuk membangun kuil untuk Extra Nim, yang gagal menarik perhatian orang. Dia juga kehabisan DP. Tetapi yang paling mengganggunya saat ini adalah perasaan bahwa pertumbuhannya berhenti. Dia ingin menjadi ksatria peringkat tinggi secepat mungkin, sehingga dia dapat membayar ekstra atas kebaikannya. Sejak dia berhenti menerima sumbangan, ksatria lain bersikeras bahwa sponsornya meninggalkannya. Tapi Litrain masih percaya bahwa jika dia berusaha cukup keras, ekstra akan menjangkau dia suatu hari dan memberitahunya, kamu baik-baik saja, pertahankan. Dia merasa seperti dia bisa melakukan apa saja untuk mendengar kata-kata itu. Apa itu? Kenapa dia begitu baik? Petik 2. Saya sudah sangat sibuk sehingga saya meninggalkannya sendirian selama hampir 2 bulan, yang setara dengan 2 tahun di dunianya. Namun dia membangun sebuah kuil atas nama saya. Saya memeriksa jumlah DP Litrain sejauh ini. Totalnya 53.271 DP. Saya menambahkan 46.729 DP ke dalamnya dan menyumbangkan total 100.000 DP kepadanya. Anda menyumbangkan 100.000 DP. Anda meninggalkan pesan, Anda melakukannya dengan baik. Teruskan. Litrain terkejut. Masa-masa sulit telah melewatinya dan dia terharu hingga menangis. Hei, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, Jin Sahyuk mencondongkan tubuh ke arahku. Hah? Oh, saya sedang memikirkan cara untuk membunuh Basilis. Petik 2. Saya memang punya kartu 9 bintang di saku kartu saya. Sama dengan. Kisah legenda di mural individu, bintang 9 asterisk efektif bagus asterisk. Bagian dari legenda bermanifestasi untuk membantu Anda. Sama dengan. Saya dapat dengan mudah mengalahkan Basilis dengan kartu ini. Tapi akan sangat sia-sia menggunakan ini sekarang. Saya telah menyimpannya untuk pertarungan terakhir, pertempuran melawan Baal. Dan bagaimana kamu akan melakukan itu? Yah, aku berpikir aku bisa bermain-main dengan atribut. Atribut Basilis adalah racun. Untuk melawan racun, aku membutuhkan racun yang bahkan lebih kuat. Jadi saya harus menerapkan atribut racun pada peluru saya, lalu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di benak saya. Bagaimana jika saya bisa mengekstrak racun Basilis dan mengkristalkan itu? Tentu saja, racun Basilis terlalu kuat bahkan untuk ditangani Aether. Jika sampai di dekat saya, ada peluang yang cukup baik bahwa itu tidak hanya akan melelehkan Aether tetapi juga seluruh tubuh saya. Tapi sekarang, aku punya Jin Sahyuk. Jika Jin Sahyuk bisa menggunakan manipulasi realitas dan hanya membiarkan sebagian kecil napas beracun Basilis lewat, maka aku bisa mengkristalisasi napas dengan ekstraksi dan materialisasi permanen. Hei, Jin Sahyuk. Petik 2. Apa? Basilis dapat menjadi pintu gerbang kami menuju produksi massal peluru beracun. Lakukan saja apa yang aku katakan. Dan peluru yang terbuat dari racun Basilis pasti akan mematikan bagi semua monster, monster humanoid, dan jin. Guangwamun, Korea, Menara Pahlawan, lantai atas. Situasi saat ini di Lupiton rumit. Di lantai tertinggi Menara Pahlawan, tempat pertemuan paling penting diadakan, Yi Gongmyung memberikan pengarahan misi kepada 3 orang penting. Setelah kematian Jenderal Tigris, kemarahan Orden menyebar ke Lupiton. Dia membuat hidup menjadi sulit bagi tidak hanya manusia tetapi juga monster humanoid. Kondisi kehidupan yang keras telah membebaskan beberapa manusia dari pencucian otak Orden. Tampaknya beberapa monster juga berbalik melawan Orden. Perlawanan menyelamatkan penduduk yang dicuci otak dari Lupiton dan membantu mereka melarikan diri dari Afrika. Petik 2. Chae Jochul, Heinkes, dan Yo Yonha mendengarkan Yi Gongmyung dengan penuh perhatian. Kami telah memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kebingungan dan kemarahan untuk mempersiapkan serangan kedua. Lebih dari 100.000 tentara kami saat ini berada di ladang Afrika. Tentunya, tentara elit Orden akan berkumpul di sana untuk menghadapi kita. Petik 2. Istana Orden akan kosong, dan Chae Jochul dan Heinkes akan melanjutkan untuk membunuh Orden. Itu adalah rencana sederhana namun sistematis. Saya melihat, terdengar menyenangkan. Heinkes mengangguk sambil tersenyum tetapi Chae Jochul tetap tanpa ekspresi. Yi Gongmyung menyerahkan 2 kantong beludru pria. Di dalamnya ada obat tingkat tinggi dan gulungan sihir. Saya ingin menyiapkan beberapa kartu untuk Anda, tetapi hanya pemain yang dapat menggunakannya. Petik 2. Ketika Kim Suho membersihkan Tower of Wish, kondisi untuk penggunaan kartu disesuaikan. Awalnya, hanya pemain yang mencapai lantai 21 Tower of Wish yang dapat menggunakan kartu. Tapi sekarang, semua pemain bisa menggunakannya. Bagaimanapun, hai Ratu Seul. Tiba-tiba, dengan seringai, Heinkes kembali menatap Yoyonha. Petik 2. Tolong hentikan leluconnya. Haha, tapi ini bukan lelucon. Itulah yang disebut media oleh Anda, Ratu Seul. Ngomong-ngomong, aku dengar Oh Jae-jin melarikan diri. Petik 2. Yoyonha mengangguk dengan wajah panjang. Ya, aku mengiriminya pil medis untuk menyembuhkan efek sampingnya. Dan setelah itu, petik 2. Saya mengerti. Namun, Heinkes tidak menganggap rendah Oh Jae-jin. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kehilangan dirimu sendiri. Kematian, akan menjadi efek samping yang lebih baik.
Kehilangan diri sendiri dan melupakan semua nilai dan keyakinan yang telah dipelihara seseorang seumur hidup. Apa yang bisa lebih tragis daripada tujuan seperti itu? Baiklah, Jochul. Heinkes memanggil Chae Jochul. Meskipun sikap Heinkes ramah, Chae Jochul tetap acuh tak acuh. Mari kita bersiap-siap. Petik 2. Kipas lipat itu yang dibutuhkan Chae Jochul. Tapi Heinkes berbeda. Heinkes mengeluarkan baju besinya untuk pertama kalinya selamanya. Datang. Dengan satu kata dari Heinkes, zirahnya datang kepadanya. Klang, klang. Pelindung dada membentang di dadanya dan pelindung kaki menutupi kakinya. Surat berantai, sarung tangan, dan bagian baju besi lainnya mengelilingi tubuhnya, dan terakhir, helm itu menyembunyikan wajah Heinkes. Sama seperti itu, setiap bagian dari baju besi itu secara tepat disatukan. Itu bukan jenis baju besi kuno, berat dan kasar. Anda hanya bisa melihat baju besi seperti ini di game. Kombinasi harmonis baju besi perak dan jubah merah sangat berkelas. Steel Spirit Resistance, tingkatkan resistensi ke semua atribut hingga 80%. Kekerasan roh baja, mengurangi kerusakan hingga 80%. Generasi Spirit Steel, pemulihan konstan yang menyaingi pembalikan waktu. Pedang roh baja, pedang lebih kokoh dari logam apapun. Steel Spirit Intuition, intelijen kolektif dari 23, baja roh, yang tak terkalahkan. Steel Will, tidak ada, logam, di dunia yang bisa menentang Heinkes. Yoyonha menatap Heinkes dengan bingung. Aku melihat armormu masih terlalu mencolok. Chae Jochul berkomentar datar. Sangat. Sekarang, mari kita putar terbalik itu, Jochul. Bagaimanapun, Anda sedang dalam perjalanan untuk melihat cucu perempuan Anda. Petik 2. Mengapa kamu peduli dengan cucuku? Dia seorang yang berkesan, cucu perempuanmu itu. Petik 2. Mari kita mainkan permainan catur lain nanti. Tidak seperti Anda, cucu Anda buruk dalam hal catur. Petik 2. Heinkes terus berbicara, dan seiring waktu, wajah tanpa ekspresi Chae Jochul berubah menjadi kerutan kecil. Heinkes menyukai perubahan dalam ekspresi temannya. Benteng bawah tanah di Afrika. Di tengah suasana yang tegang, ke-177 anggota gugus tugas khusus berkumpul di alun-alun benteng. Petik 2. Semua orang, seluruh pasukan koalisi telah berkumpul di sini di Afrika. Operasi terakhir yang mereka tunggu-tunggu akan segera dimulai. Aku yakin kita sudah siap. Aileen berdiri di podium dan memulai pidato singkatnya. Misi dimulai besok pagi, sebelum matahari terbit. Tapi jangan terlalu gugup. Petik 2. Kecemasan, kegelisahan dan ketakutan yang mereka semua rasakan mulai memudar perlahan sebelum pidato roh Aileen. Petik 2. Kim Suho. Shin Jonghak mendekati Kim Suho di tengah pidato. Dia membawa tombak penakluk Xiang Yu, yang dia beli seharga 200 miliar won. Itu adalah artefak legendaris, kedua setelah Longinus di antara tombak. Wow, tombak itu. Haha, betul. Ini adalah tombak yang dipegang oleh prajurit terkuat di zaman kuno. Bahkan memiliki dua efek penggunaan, World Covering Key, dan Conqueror's Farewell, dinamai berdasarkan anekdotnya yang terkenal. Lubu tidak seberapa dibandingkan dengannya. Hahaha. Shin Jonghak tertawa terbahak-bahak. Tidak jelas apakah dia ingin menghilangkan kegugupannya sendiri atau hanya memamerkan senjata barunya. Tombak ini indah luar dan dalam. Itu menangkap supremasi seorang raja. Petik 2. Layak semua sombong di dunia. Artefak ini awalnya milik Xiang Yu, salah satu panglima perang paling terkemuka di zaman kuno. Bahkan, semua pahlawan di dekatnya, termasuk Chai Nayun dan Yun Sengah, melemparkan pandangan terpesona pada tombak penakluk. Selamat, aku cemburu. Petik 2. Cukup dengan formalitas. Apakah Anda ingin bertaruh? Petik 2. Taruhan. Dengan terkekeh, Shin Jonghak mempererat cengkeramannya di sekitar tombak. Tentang siapa yang akan membunuh Orden. Petik 2. Kim Suho menatap Shin Jonghak. Shin Jonghak berseri-seri dengan percaya diri, dan kekuatan sihir yang mengelilingi penakluk tombaknya sama percaya diri dan berani seperti pemiliknya. Yakin? Kim Suho tersenyum kecil. Ayo bertaruh. Perasaan negatif yang pernah mereka miliki satu sama lain sudah hilang. Shin Jonghak bukan lagi remaja yang pengecut dan berpikiran sempit seperti dulu, dan Kim Suho tidak lagi menganggapnya sebagai bangsawan yang sombong. Ini adalah efek kupu-kupu yang disebabkan oleh seorang pria yang tidak ada di sini. Semua orang. Aileen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Jangan mati. Kami akan bertarung dan menang. Petik 2. Kata-katanya dipenuhi dengan pidato roh yang kuat. Mereka berubah menjadi salju yang menumpuk di hati para pahlawan dalam bentuk tekad. Basilis Dungeon. Saya melanjutkan proses ekstraksi dengan Jin Sahyuk. Dalam 12 jam kami menciptakan 55.000 kristal racun basilis. Yoyonha bisa menghasilkan puluhan ribu peluru dari ini. Atau aku bisa menembakkan kristal mentah. Padahal, untuk melakukan itu, saya pertama-tama harus menambahkan atribut, anti-racun, ke Desert Eagle. Petik 2. Kapan ini berakhir? Jin Sahyuk bertanya sambil menghela nafas.
Dia jelas lelah karena terlalu banyak manipulasi realitas. Ini sudah cukup untuk saat ini. Operasi pemusnahan Orden akan segera dimulai. Petik 2. Saya menaruh semua kristal di kantong spasial saya dan bangkit. Wong, kantung spasial saya mulai menyedot kristal seperti penyedot debu. Petik 2. Bisakah kita pergi sekarang? Tentu saja. Beberapa saat yang lalu saya menyadari bagaimana cara mengalahkan Basilis. Ketahanan Basilis, yang kami anggap merepotkan, disebabkan oleh efek panggung, yang melekat pada kulitnya yang samar-samar bercahaya hijau. Tapi efek ini bisa dengan mudah dibatalkan dengan Mystic Key. Yang aku butuhkan adalah ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya mengeluarkan Mystic Key. Satu-satunya masalah adalah mendekati Basilis, tetapi ini bisa diselesaikan dengan bantuan Jin Sahyuk. Setelah aku menyingkirkan stage effect dengan kunci ini, aku bisa dengan mudah meledakkan monster itu dengan peluruku. Atau saya bisa mensintesis dan memadatkan beberapa racun Basilis, meningkatkannya dengan sistem konsolidasi acak dan menembaknya. Bagaimanapun, racun bisa dilawan dengan racun yang lebih kuat. Hei, Jin Sahyuk. Apa? Namun, untuk melakukan itu, kau mengalihkan perhatiannya. Pertama, saya harus menyingkirkan efek panggung, yang melekat pada kulit Basilis. Petik 2. Baik. Yang mengejutkan saya, Jin Sahyuk melangkah maju tanpa melakukan perlawanan. 3 jam kemudian. Seiring dengan tubuh Basilis, kami memperoleh 2 artefak yang menakjubkan. Bahkan Jin Sahyuk berseru kaget saat melihat mereka.